Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan kasus persetubuhan anak untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum klinis. Perkenalkan, nama saya Tisharia Batul Ais, NIM 2019-20-169, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Pertama-tama, saya akan membacakan duduk perkaranya terlebih dahulu. Andi, 13 tahun, adalah seorang siswa yang baru duduk di bangku kelas 1 sebuah SMP swasta di Kudus. Andi dilaporkan oleh orang tua Bunga, seorang anak berusia 8 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar atas dugaan tindak pidana perbuatan cabul menyetubuhi anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan pengakuan Bunga, Andi telah menyetubuhi dirinya sebanyak 8 kali. Persetubuhan terjadi 3 kali di dalam rumah korban, 2 kali di rumah pelaku, serta 3 kali di kebun saat korban dan teman-teman pelaku bermain petak umpet. Untuk memperkuat laporannya, orang tua Bunga membawa anaknya untuk dilakukan visum et repertum terhadap diri korban. Dari hasil visum et repertum, diketahui bahwa terdapat luka lecet memar pada bibir kemaluan arah jam 1 dan jam 7. Atas laporan dari orang tua Bunga tersebut, kemudian polisi melaksanakan proses lidik dan sidik terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan. Setelah proses sidik, polisi kemudian menetapkan Andi sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian, karena kasusnya sudah dinyatakan P21, maka perkara kemudian dilimpahkan ke kejaksaan. Selanjutnya, diajukan ke pengadilan untuk menjalani proses hukum. Siapa sih anak? Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengutamakan asas lex specialis derogat lex generalis, yaitu offender atau pelanggar pelaku yang telah capai 12 tahun tetapi belum capai 18 tahun, witness atau saksi belum capai 18 tahun, dan korban atau victim belum capai 18 tahun. Selanjutnya, saya akan membacakan analisis saya. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, mendefinisikan anak yang berhadapan dengan hukum adalah yang usianya telah capai 12 tahun tetapi belum capai 18 tahun. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Faktor tersangka melakukan tindak pidana adalah lingkungan sosial dan faktor kesempatan. Jika tersangka tetap ditindak pidana, maka akan memberikan dampak seperti stigmatisasi, terganggunya psikologis, anak beresiko mengalami kekerasan, kebutuhan anak kurang terpenuhi, dan beresiko menjadi residivis. Dampak tersebut dapat dikaitkan dengan pasal 2 huruf F Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Berdasarkan laporan gugatan, alat bukti dalam perkara Aqua adalah keterangan saksi, yaitu teman-teman bermainnya, dalam pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan petunjuk yaitu berupa barang bukti. Di dalam kasus ini yaitu baju. Dalam hal mengajukan gugatan ke pengadilan, boleh atau dicukupkan minimal 2 alat bukti yang disandarkan dalam pasal 183 KUHP, sehingga perkara tersebut dinyatakan P21. Langkah yang dilakukan sebagai kuasa hukum tersangka dalam kasus tersebut yaitu secara diversi, yang mengacu pada pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Alasan-alasan dapat diajukan diversi antara lain, yang pertama, berdasarkan pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang berbunyi, anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Tindakan yang dimaksud
dimaksudkan tertera pada pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua, dugaan yang diajukan korban tidak sesuai dengan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena berdasarkan keterangan tersangka saat melakukan tindak pidana persetubuhan anak tersebut, bermotif suka sama suka. Artinya tidak terdapat unsur paksaan, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan atau bujukan. Hal ini dapat dibuktikan juga melalui keterangan korban atau saksi bahwa mereka telah melakukannya sebanyak 8 kali. Yang ketiga, pernyataan atau keterangan antara korban dan tersangka berlainan, yaitu dalam hal ini dikarenakan mentalnya dianggap belum stabil. Yang keempat, hasil visum et repertum yang dilakukan oleh korban dianggap tidak sah karena memungkinkan bersifat abstrak dan manipulatif. Jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu yang pertama, pelaksanaan kontrol secara sosial, yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat. Yang kedua, pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku, yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki, dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan. Yang terakhir, menuju proses restoratif justice atau perundingan, yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban, dan masyarakat membuat kesepakatan bersama antara pelaku dan masyarakat. Ini ya, perlu diingat bahwa di sini tersangka juga merupakan seorang korban yang belum sadar betul atas tindakannya. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya tadi, akan ada dampak stigmatisasi, dampak psikologis, dan lain sebagainya. Di samping itu, tersangka mengaku telah menyesali perbuatannya dan menyatakan tidak akan mengulanginya lagi, serta berjanji untuk menghormati perempuan. Jika dengan segala bukti yang ada hakim tetap menjatuhkan putusan, maka penasihat hukum tersangka akan melakukan upaya selanjutnya, yakni banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Sedikit kuat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih.